Halo, sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sehat. Dan saya Frederick Magitan, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Pada hari ini, dalam edisi hari ini, apa yang akan menjadi dasar dari perenungan kita adalah perkataan-perkataan Yesus, beberapa kalimat yang Yesus ucapkan. Dan saya ambil itu dari kitab Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-12 dan 13. Saya bacakan dulu untuk Anda. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada peristiwa itu. Nah, kita masih ingat kan? Jadi ini peristiwa di mana terjadi di pinggir Danau Tiberias atau Danau Galilea. Satu ketika Yesus selesai mengajar banyak orang di pinggir danau itu, di satu lokasi tertentu. Kemudian selesai, Yesus tinggalkan mereka semua. Lalu Yesus berjalan. Yesus berjalan kebetulan melewati satu semacam rumah kecil atau pos begitu. Dan di situ ada Matius, orang yang bernama Matius yang dikenal sebagai pemungut cukai atau penarik pajak. Yesus melewati dan menemui dia saat itu dan langsung saja memanggil, "Matius, ikutlah aku." Dan tidak banyak pikiran, tidak banyak pertimbangan, Matius langsung mengikuti Yesus. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Jadi Matius ini langsung saja bangun berdiri dan mengikuti Yesus sesuai dengan panggilan Yesus. "Ikutlah aku." Entah akan kemana, tidak tahu, tidak dijelaskan. Mau bikin apa, tidak dijelaskan. Tapi yang jelas bahwa setelah itu, jadi itu terjadi masih siang ya, masih pagi atau mungkin siang kira-kira begitu. Pada hari itu juga yang biasanya pada waktu malam, Matius ini mengadakan satu pesta. Satu pesta yang Matius ini kan bukan orang-orang kecil ya, dia termasuk kaum atau orang-orang yang pada strata sosial dan strata ekonomi itu pada strata menengah ke atas ya. Banyak orang tahu kayak yang namanya pemungut cukai, orang punya duit lah. Tidak orang tahu Matius ini atau semua golongan pemungut cukai pasti orang-orang yang berduit. Kenapa? Mereka juga suka ya pada waktu itu suka menarik pajak melebihi keharusan. Dan ini akhirnya menjadikan diri mereka itu tumpuan kekesalan banyak orang. Bukan saja rakyat banyak, tapi juga para pemimpin agama atau siapa saja melihat bahwa ini orang-orang ini tidak menyenangkan, begitulah. Nah, Matius langsung ikut Yesus. Kita akan bicarakan nanti kira-kira kenapa dia mengikuti Yesus. Tapi yang jelas bahwa dia pada malam hari itu juga mengadakan satu pesta. Nah, di dalam pesta ini dia mengundang teman-temannya, rekan sejawatnya, orang sekerjanya, yaitu para pemungut cukai yang lain. Entah berapa banyak kita tidak tahu, tidak dijelaskan oleh Matius sendiri. Berita ini ditulis oleh Matius ini sendiri. Jadi dia pemungut cukai, dia juga yang menjadi salah satu murid Yesus dan dia juga yang menulis sebuah kitab, yang panjang yang dikenal sebagai kitab Injil Matius. Nah, disinilah dia sendiri bercerita. Walaupun dia sendiri tidak menyebut namanya Matius, tapi semua orang tahu dia itu Matius, atau juga kadang-kadang dipanggil Lewi, anak Alfeus, ya bapaknya bernama Alfeus dan seterusnya. Jadi dia mengadakan pesta. Ini pesta besar. Jadi pasti pesta ini pada golongan yang tidak rendah juga. Tapi yang diundang ini lucu. Bukan saja orang sejawatnya, ya, orang-orang para pemungut cukai, tapi dia juga mengundang orang banyak lainnya. Bahkan di situ dikenal sebagai orang-orang berdosa. Jadi dicatat di situ Matius mengundang para pemungut cukai lainnya dan juga orang-orang berdosa. Nah, ini yang mungkin Anda perlu tahu nih, apa maksudnya di sini?
orang-orang berdosa. Jadi begini, pertama memang golongan orang-orang pemungut cukai itu sendiri oleh para pemimpin agama dan masyarakat umumnya sudah dianggap sebagai orang-orang berdosa. Jadi teman-teman mereka juga dianggap sebagai orang-orang berdosa. Tapi juga mungkin ada sejumlah orang lain yang juga dikenal oleh masyarakat di Kapernaum itu adalah orang-orang yang memang berbuat tidak baik, yang hidupnya tidak sama dengan kehidupan para pemimpin agama, orang Farisi, ahli Taurat dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pada penilaian, baik penilaian para pemimpin agama, orang-orang Farisi maupun penilaian masyarakat umumnya, ini semua adalah orang-orang berdosa. Sehingga memang sudah dicap begitu orang-orang berdosa. Jadi ini aneh. Matius membuat atau mengadakan pesta semacam ini, lalu yang diundang adalah Yesus dan murid-murid. Nah ini kan sedikit membingungkan. Kok Yesus yang diundang? Nah semua orang tahu Yesus ini sudah begitu terkenal sebagai orang baik, orang hebat, orang selalu mengajarkan tentang kebenaran orang yang bisa membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang dari kerasukan dan keterikatan pada setan-setan atau roh-roh jahat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Yesus ini juga dikenal sebagai seorang yang populer dalam hal yang baik, yang hebat, yang penuh kuasa, yang tidak ada tandingannya. Tapi kenapa Matius mengundang Yesus dan murid-muridnya makan bersama-sama satu pesta dengan orang-orang pemungut cukai dan orang-orang yang disebut sebagai orang-orang berdosa? Nah ini menjadi tanda tanya besar. Nah benar terjadi di mana orang-orang Farisi ini datang. Kita tahu siapa orang Farisi, orang-orang yang sungguh memoles hidupnya dengan satu kehidupan yang baik di mata masyarakat. Ya mereka mentaati peraturan-peraturan agama dan seterusnya. Cara mereka berpakaian semuanya sudah kentara sebagai orang-orang yang elit secara kerohanian atau secara spiritual dilihat dari luar. Jadi mereka ini datang kepada murid-murid Yesus. Kenapa? Kok itu gurumu Yesus mau datang makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa, dengan pemungut cukai? Nah pada waktu mereka bisik-bisik tanya sama murid-murid Yesus yang hanya beberapa saja di situ. Disitulah Yesus dengar. Nah karena Yesus dengar maka Yesus katakan seperti ayat yang saya bacakan itu tadi. Bahwa anak manusia datang bukan untuk orang-orang yang sehat. Tetapi untuk orang-orang yang sakit. Dan anak manusia ini lebih menekankan belas kasihan ketimbang persembahan. Nanti saya jelaskan. Dan dikatakan juga di situ Yesus bilang, aku datang bukan untuk orang yang benar, tapi orang yang berdosa. Jadi Yesus bukan datang kepada orang benar, melainkan orang berdosa. Bukan datang kepada orang sehat, melainkan pada orang yang sakit. Demi orang yang sakit, orang yang berdosa. Dan yang dia tekankan bukannya persembahan, melainkan belas kasihan. Nah, apa makna semua ini? Jadi begini, persembahan, belas kasihan. Seakan-akan dua hal yang dikontradiksikan oleh Yesus sebagai satu penjelasan untuk orang-orang Farisi ini. Jadi orang-orang Farisi ini kalau dalam hal berdosa, ya para pemimpin agama ahli Taurat, pemimpin-pemimpin imam-imam dan semua itu, kelompok pemimpin agama itu, selalu menekankan peraturan agama yang harus ditaati secara literal, secara harfiah. Seperti apa yang mencoba mereka buat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau orang itu berbuat dosa, melanggar peraturan-peraturan ya, maka setiap tahun itu ada korban sembelihan, satu korban hewan untuk menghapus sesuai peraturan agama untuk menghapus dosa-dosa mereka. Jadi inilah persembahan. Jadi penekanan orang-orang Farisi adalah soal persembahan atau pengorbanan untuk menghapus dosa atau untuk menyucikan seseorang yang dianggap telah berdosa. Yang sudah numpuk-numpuk mungkin selama 1 tahun. Seperti itu. Tapi Yesus katakan bahwa bukan itu.
bukan persembahan yang dipentingkan. Bukan itu yang utama. Yang Yesus utamakan adalah belas kasihan. Jadi begini, pengampunan dosa, penghapusan dosa, sebenarnya inti yang utama yaitu karena belas kasihan. Bukan karena pemberian, pengorbanan atau persembahan berupa apa saja. Bukan. Jadi persembahan itu tidak bisa menghapus dosa. Karena dosa itu tidak hanya menyangkut perbuatan yang kelihatan di luar, tapi segala-galanya sampai ke kedalaman hati manusia. Sampai ke dalam pemikiran manusia yang paling dalam sekalipun. Jadi tidak bisa dihapuskan oleh korban-korban hewan atau persembahan apapun itu, bentuk persembahan itu. Tetapi hanya bisa terjadi karena belas kasihan Allah. Oleh karena itu, kalau ingin seseorang menjadi baik, kehidupannya menjadi suci, maka yang dipentingkan, yang diutamakan ini apakah ada belas kasihan? Belas kasihan Allah jelas ada. Tapi apakah manusia yang dipakai oleh Tuhan juga memiliki belas kasihan? Agar manusia yang dipakai sebagai alat oleh Tuhan ini menyalurkan belas kasihan Allah itu kepada orang-orang berdosa. Nah, ini yang mau ditekankan, dijelaskan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi ini. Karena mereka adalah pemimpin-pemimpin. Nah, sekarang kembali kepada dua hal yang dikatakan Yesus tadi. Nah, kalau begitu, maka memang jelas aku datang untuk orang yang sakit. Orang-orang sakit inilah yang perlu disembuhkan oleh karena belas kasihan. Juga aku datang kepada orang-orang yang berdosa yang kalian anggap tidak layak karena keberdosaan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka ini butuh belas kasihan. Oleh sebab itu aku datang. Nah, jelas ya? Jadi sekarang Yesus menjelaskan tidak saja kepada orang-orang Farisi sebagai unsur-unsur di dalam kepemimpinan keagamaan Yahudi pada waktu itu, tapi sekaligus juga didengar oleh murid-murid Yesus sendiri, walaupun jumlahnya belum genap. 12 orang, ini masih beberapa, 4 atau 5 orang saja. Tapi mereka juga sudah disiapkan untuk memahami pemikiran Allah semacam ini. Belas kasihan. Datang untuk orang yang sakit. Datang untuk orang yang berdosa. Supaya mereka menjadi suci, yang sakit menjadi sehat, dan seterusnya. Juga pada saat yang sama, kata-kata Yesus ini juga didengar oleh orang-orang pemungut cukai yang diundang oleh Matius pada saat itu. Juga orang-orang yang dianggap atau dicap orang-orang berdosa. Nah, di sini ada dampak yang lain. Jadi bagi orang-orang pemungut cukai yang merasa diri sebagai orang-orang yang telah dicap orang-orang berdosa juga yang tidak layak pada pandangan keagamaan Yahudi yang dikontrol oleh para pemimpin Yahudi itu ya. Mereka juga merasa bahwa mereka ini diterima. Diterima oleh Yesus. Karena untuk mereka lah Yesus datang. Walaupun orang menganggap mereka kotor dan sebagainya, tapi bagi Yesus tidak. Karena sekarang Yesus bagi mereka sudah jelas. Yesus datang untuk mereka. Apalagi orang-orang lain yang orang banyak itu yang hadir di situ, yang dianggap sebagai orang-orang berdosa, mereka juga dengar dan mereka melihat, wah pasti mereka merasa bersyukur. Oh ternyata Yesus ini datang untuk kita orang berdosa. Nah ini luar biasa kan kesempatan pesta yang diadakan oleh Matius. Nah sekarang coba kita lihat. Matius ini bikin apa ternyata. Baru hari itu, pagi itu dia dipanggil Yesus menjadi muridnya. Ikut Yesus, menjadi pengikut Yesus. Dia sudah melakukan suatu peristiwa penginjilan yang luar biasa. Dia membuat pesta karena dia punya uang. Dia bikin pesta besar. Undang orang-orang berdosa. Undang orang-orang pemungut cukai yang dianggap tidak baik oleh masyarakat dan oleh pemimpin agama. Rame-rame di situ. Kumpul sama-sama di situ. Dia undang Yesus. Jadi dengan sendiri kita bisa mengerti bahwa pesta ini adalah satu pesta penginjilan yang dilakukan oleh Matius. Dia memperhadapkan Yesus yang penuh belas kasihan yang datang dari Allah dengan orang-orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan yang tidak ada sumber lain yang bisa menolong mereka kecuali Allah sendiri. Jadi dia mempertemukan sehingga orang melihat inilah wajah Yesus ya. Bagi yang belum pernah lihat barangkali tentu saja ada kata-kata lain yang
dikatakan oleh Yesus sebagai wejangan atau apa ya, biasalah di dalam pesta-pesta mesti adalah ngomong-ngomong sedikit, tetapi tidak dilaporkan semuanya oleh Matius, juga oleh Markus dan Lukas, para penulis kitab Injil ini. Tapi yang jelas Matius sudah melakukan satu peristiwa penginjilan. Dia mengundang Yesus, memperhadapkan Yesus dengan orang-orang berdosa dan memperhadapkan orang-orang berdosa ini dengan Yesus. Lalu mendengarkan kata-kata Yesus walaupun hanya beberapa kalimat yang tadi dicatat, yang ditujukan kepada orang Farisi, tapi pada saat yang sama didengar atau ditujukan juga kepada semua orang yang ada di situ. Luar biasa Matius ya, baru 1 hari menjadi pengikut Yesus, dia sudah melakukan satu perkara besar. Nah, apa yang kita perlu renungkan di sini? Kalau kita melihat kata-kata Yesus, inilah kata-kata yang paling penting yang perlu didengar oleh semua orang yang merasa diri berdosa dari zaman ke zaman. Bahwa Yesus datang untuk mereka. Jadi jangan sampai orang-orang merasa berdosa tapi menjauhkan diri dari Tuhan. Bukan itu, justru itu salah. Kalau merasa berdosa, datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena dia sudah datang untuk menjemput, untuk memperkenalkan diri dan ingin menyambut orang-orang yang berdosa tapi merasa berdosa dan ingin pengampunan dan belas kasihan dari Yesus, maka dia akan berikan. Jadi inilah yang harus terjadi, bukan sebaliknya menjadikan dosa sebagai alasan untuk tidak mau dekat kepada Tuhan. Justru dosa harus menjadi dorongan bahwa aku berdosa, maka aku butuh Yesus dan perlu datang kepada Yesus untuk mendapatkan belas kasihan dan pengampunan. Dan yang kedua dari Matius kita bisa belajar di sini. Memang apa gunanya dipanggil oleh Yesus? Apa gunanya kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, tapi akhirnya kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, tidak memikirkan orang lain yang juga membutuhkan keselamatan di dalam Yesus. Ini yang kita belajar dari Matius, 2 hal ini. Nah, apa yang kira-kira akan kita dapatkan, yang kita ingin ambil? Ambillah kedua hal ini, belajar dari Matius, tapi nomor 1 belajar dari apa yang dikatakan Yesus, bahwa dia datang untuk menyelamatkan. Jadi datanglah membawa diri untuk diselamatkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, saudara, sampai di sini dulu jumpa kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda dan saya berharap bahwa renungan pada hari ini akan sesungguhnya menjadi sebuah sentuhan baru, sentuhan surgawi untuk kehidupan kerohanian Anda dan saya pada hari ini. Dan saya berharap dan kita akan berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Dan get your message, have a good day and see you next time.